beliau katakan wa'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa', ketahuilah satu saja, walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu, dan seterusnya. Satu cabang saja, kalau ada orang yang menghabiskan seluruh umurnya, maka yang satu itu belum dia peroleh. Bagaimana 47 cabang itu? Maka ilmu Al-Quran terus berkembang. Sampai pada masanya Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat 911 Hijriyah, beliau mengatakan sudah 80 cabang. Begitu juga ilmu hadis. Orang belajar hadis, ilmu hadis tidak dikatakan belajar ilmu hadis, tapi belajar ulumul hadis. Begitu banyaknya cabang-cabang ilmu yang harus kita pelajari. Nah, yang kita peroleh itu hanya keberkahan dari guru-guru kita yang ikhlas, para hamalatul Quran yang siang mulai bangun dari tidur sampai tidur kembali, pekerjaannya hanyalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, menyimak hafalan-hafalan yang sudah disiapkan dari anak-anaknya. Yakinlah bahwa dengan Al-Quran itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini sekaligus wisuda 1 juz hafalan juz 30. Kita di Indonesia ini punya hamalatul Quran itu puluhan ribu. Data yang pernah saya miliki ada 92.000 hafizah. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatannya insya Allah jumlahnya berlipat-lipat lagi. Bukan seperti yang disampaikan 2 tahun yang lalu oleh seorang imam Istiqlal. Dikatakan Indonesia hanya bisa mencetak orang yang hafal juz 30. Bukan yang bisa hafal 30 juz. Karena beliau baru berkunjung ke Amerika waktu itu. Di Amerika sudah banyak tahfiz Quran itu. Ya, dari orang-orang Afrika yang kemudian mukim dapat warga negara di sana. Begitu juga di negara-negara lain. Maka ketika musabaqah internasional itu kita temukan orang-orang itu tersebar di berbagai negara. Ada dari Kanada, dari Italia, dari mana-mana. Dan bahkan mereka juara-juara dalam musabaqah internasional itu. Tapi asalnya adalah orang-orang Arab. Asalnya adalah orang-orang Afrika. Asalnya orang-orang India atau orang-orang Pakistan. Nah, kita akui bahwa kita masih belum peduli pada pondok Al-Quran. Juga belum peduli kepada para hamalatul Quran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi. Tapi kita baru mau memulai. Pemerintah belum bisa berbuat banyak. Apalagi pemerintah daerah. Tapi ada gubernur yang berani. Ada bupati yang berani. Untuk apa? Menyisihkan anggaran biaya daerahnya itu, APBD-nya itu untuk memberikan insentif kepada para hamalatul Quran. Di Brebes
Bupatinya seorang wanita. Waktu haulnya Kiai Masruri, kita kumpulkan ada sekitar 792 hafiz. Satu kabupaten. Kita buat samaannya 91 majelis. Dari subuh sampai jam 2 khotam semua. Habis asar kita ketemu di masjidnya. Bupatinya saya tanya, berapa bupati yang lalu memberikan insentif kepada para hamalatul Quran yang sehari-harinya ada di masjid, ada di musola, ada di rumah? Beliau jawab 3,6 miliar. Apa yang dilakukan sekarang? Sekarang alhamdulillah katanya, saya beranikan naik 2 kali. Sekarang sudah 6,8 miliar. Tinggal keberanian saja. Dan jelas duitnya kemana gitu kan. Kalau berani duitnya tidak jelas, nanti dikejar sama KPK lagi. Gubernur Kalimantan Selatan. Saya motivasi, saya tanya berapa banyak para hamalatul Quran, hafiz dan hafizah di Kalimantan Selatan ini. Lebih dari 1.000. Apa yang Bapak sudah lakukan? Saya baru mau melakukan, memberikan bantuan kepada mereka. Tahun yang lalu saya menyaksikan sendiri sudah diseleksi 200 orang per tahun. Dan setiap seorang 1 bulan dapat 1,5 juta, 1 tahun 18 juta. 200 orang. Tinggal keberanian saja. Berkah insya Allah kita belum bisa berbuat lebih dari itu.